Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Umu Syahidah yang baru. Oke, hari ini kita mau masak risol kampung atau risol desa. Kebetulan hari ini ada acara Isra Mi'raj di rumah, di daerahku, jadi kami suruh bawa snack. Jadilah punya ide buat risol. Yuk kita masak sama-sama. Nah, kita siapin dulu kentang dan wortel yang udah diiris dadu. Jangan lupa dicuci yang bersih ya. Setelah itu kita siapin bumbunya, bawang merah, bawang putih, sama kemiri. Kalau aku lebih banyak bawang putihnya ya. Bawang putih bisa misalnya bawang putihnya 5, bawang merahnya 3 aja. Dan ditambah merica sedikit, kemirinya cukup 3 butir aja. Kemudian kita siapin daun bawang, daun seledri yang udah dicuci dan diiris-iris. Dan tambahkan lagi 1 butir telur yang sudah dikocok lepas. Jadi ini adalah bahan untuk isian dari risol kita. Yuk kita buat. Nah, awalnya kita siapin penggorengan, kemudian kita tumis bumbunya. Kita tumis bumbunya sampai bumbunya itu matang. Nah, gimana sih kalau tahu bumbunya matang? Bumbunya matang itu sudah kering ya. Oke, bumbu udah mau matang, udah matang nih. Kemudian kita masukkan kentang dan wortel tadi. Lalu kita aduk-aduk supaya bumbunya tercampur rata. Oke, setelah bumbunya kita campur, kemudian kita masukkan dan kita tambahkan air secukupnya aja. Kita bisa kira-kira sendiri air yang kita gunakan untuk memasak kentang dan wortel. Misal, kalau kentang dan wortelnya itu belum empuk, kita tambahkan air lain. Kemudian kita tambahkan garam, gula, dan boleh pakai penyedap bagi yang suka ya. Tapi penyedapnya itu nggak boleh banyak-banyak. Nah, kita diamkan sebentar sampai kentang dan wortelnya itu matang sempurna dan empuk pastinya. Kemudian kita tambahkan daun bawang dan seledri yang sudah kita iris-iris. Kita aduk-aduk lagi biar tercampur rata. Kita koreksi rasa. Kalau asin tambahin garam, kalau kurang umami tambahin penyedap, kalau kurang manis ya kita tambahin gula. Terakhir kita masukkan telur yang sudah kita kocok lepas. Kita aduk-aduk kembali. Kenapa saya pakai telur? Karena di rumah itu kehabisan maizena. Jadi untuk pengental kita tadi bisa pakai kemiri dan ini saya tambahkan telur juga. Ini dia isian dari risol kita ya. Ini sudah empuk dan matang dan siap untuk kita isi di kulit nanti. Kita diamkan di tempat lain. Kemudian kita siapin untuk bahan kulitnya. Nah, bahan kulitnya ini saya menggunakan 1/4 tepung terigu dan 7 sendok tepung tapioka atau sagu. Biasanya kebanyakan orang itu pakai tepung terigu, sagu, terus pakai telur atau pakai putih telur. Nah, kebetulan karena di isian tadi sudah pakai telur, jadi saya memilih untuk tidak pakai telur di kulitnya. Kebetulan karena kami tidak suka bau yang terlalu amis. Ya, kita masukkan
Kemudian kita masukkan tepung terigu dan tepung tapiokanya. Kemudian kita tambahkan air. Airnya secukupnya aja. Biasanya bisa kita ganti dengan susu cair biar lebih enak. Karena kebetulan ini namanya donat kampung, ya seadanya aja. Kalau kurang cair, kita bisa tambahkan lagi. Kita bisa kira-kira sendiri kok. Jadi kita aduk-aduk rata sampai tercampur rata biar tidak bergerindil. Pokoknya jangan sampai bergerindil, karena kalau bergerindil jadi tampilan kulitnya tidak cantik. Kita aduk-aduk terus sampai dia adonannya itu tercampur dengan rata. Kemudian kita bisa tambahkan garam. Boleh kalau pakai penyedap bagi yang suka, atau cukup garam aja. Kita aduk lagi supaya tercampur dengan rata. Nah, kita bisa perkirain airnya. Nah, kita bisa kira-kira berapa airnya ya. Nah, begini. Jadi ini adonannya ya, jadi cairnya seperti ini. Nah, kita siapin loyang atau teflon. Kemudian kita buat deh kulitnya. Caranya seperti ini. Apinya pakai yang kecil aja supaya tidak gosong. Kalau misalnya hasilnya ketebelan, kita bisa tambahin air lagi di adonan kita tadi. Jadi kita bisa perkirakan kapan dia tebal dan kapan dia tipis. Kalau kalian suka yang tebal, ya airnya nggak perlu banyak-banyak. Tapi kalau ingin tipis, ya kita bisa tambah air lagi. Usahakan teflon yang kita pakai itu teflon anti lengket ya. Nah, itu dia udah jadi. Kalau perlu tadi tepungnya diayak dulu ya, coba supaya tidak bergerindil gitu. Oke. Nah, ini dia hasilnya kulit dari risol kita. Tadi aku ada buat yang lebih tipis, ada buat yang tebel juga. Jadi kita bisa sesuaikan aja untuk airnya ya. Kalau mau tebel ya kita nggak usah banyakin air, kalau mau tipis ya tambahin air aja gitu. Oke, sekarang kita coba buat risolnya. Kita siapin kulit sama isiannya, kita susun, kita tata ya. Oke, kita siapin kulitnya. Kemudian kita masukin rogutnya, kita lipat seperti lipat amplop. Semakin kalian rajin, semakin bagus, semakin cantik risolnya. Tuh, jadi seperti ini. Kita buat, waduh ini tadi ada yang gosong, tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, kita lipat seperti amplop. Kemudian kita gulung deh.
ini dia hasil risol kita. Kemudian kita siapin panci penggorengan atau wajan kita untuk goreng risolnya. Kebetulan karena ini namanya donat lagi, risol kampung, jadi kita gorengnya cukup pakai telur. Jadi siapin dulu telur satu butir atau 2 butir telur, kemudian kita kocok lepas. Lalu risolnya kita masukkan ke dalam telur tersebut. Setelah minyak panas, kita masukkan risolnya. Kita gulung-gulung ke telur dulu ya. Nah, pada saat menggoreng, apinya nggak perlu besar-besar, cukup api kecil aja. Supaya tidak cepat gosong. Kemudian kita balik sampai dia berwarna kecoklatan ya, jangan sampai gosong. Karena di sini kita cukup matangin telurnya karena kulit dan isian risolnya tadi kan sudah matang. Kemudian kalau sudah kuning kecoklatan, kita angkat, jangan lupa dikasih tisu ya supaya minyaknya terserap. Karena risol ini banyak minyaknya, menyerap banyak minyak. Jadi kita siapin tisu, jangan lupa. Oke, kalau sudah, ini dia penampakan dari risol kampung kita.